Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril ilm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa zayyin akhlaqana bil hilm. Kita lanjutkan pembacaan kitab Hadratus Syekh Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Kita mulai dengan sama-sama membaca Al-Fatihah kepada muassis Nahdlatul Ulama beserta orang-orang yang meneruskan jam'iyah besar ini. Semoga selalu diberikan taufik oleh Allah dalam mengampu amanah yang begitu besar. Bertepatan juga dengan diawali dengan bulan Hijriyah, kita sama-sama membacakan Al-Fatihah kepada para sahabat yang dulu telah berjuang fenomena hijrah ini dari kota Mekah ke Madinah demi menyebarkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala nawahu salafun salih fi qiraatil Fatihah. Lahum min al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan pembacaan kitab Risalatu Ahli Sunnah. Kemarin sampai pembahasan mawazinuha salasah. Hadratus Syekh di sini memberikan 3 ukuran, 3 timbangan untuk menilai sesuatu tersebut masuk dalam kategori bid'ah atau tidak. Masuk dalam kategori, maka timbangan pertama yang kemarin kita bahas, an yanzura fil amril muhdathi fa in syahida lahu mu'dhamus syari'ati wa asluha falaysa bi bid'ah. Kalau sesuatu yang baru itu dilihat, kalau memang ada sumber hukumnya baik dari Quran, dari sunnah, maka itu tidak termasuk bid'ah. Sebagaimana yang dicontohkan kemarin, misalnya zikir dengan jumlah tertentu atau zikir dengan jumlah yang sangat banyak, padahal tidak ada tuntunan yang menentukan dalam beberapa zikir. Misalnya membaca la ilaha illallah 10.000 kali, tidak ada tuntunan khusus, tetapi di dalam Quran ada perintah secara umum. Begitu juga yang kedua, i'tibaru qawaidil a'immah wa salafil ummah al-amilina bi thariqis sunnah. Maka melihat kaidah-kaidah yang digunakan oleh salaful ummah. Salaful ummah itu adalah ulama-ulama yang hidup di 3 abad pertama, yaitu berdasarkan dengan hadis khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, yaitu 3 abad pertama. Maka termasuk di dalamnya Imam Abu Hanifah beserta muridnya Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Syaibani, begitu juga Imam Malik beserta pengikut-pengikutnya, begitu juga Imam Syafi'i beserta pengikut-pengikutnya, dan Imam Ahmad bin Hanbal beserta pengikut-pengikutnya. Kemudian menjabarkan mizan yang kedua ini, Hadratus Syekh menjelaskan bahwasanya fama khalafa bikulli wajhin fala ibrata bihi. Kalau ada sesuatu yang baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang dibuat oleh ulama ussalaf, maka fala ibrata bihi, perkara tersebut tidak dianggap, maka dikategorikan sesuatu yang bid'ah kalau memang tidak masuk dalam kaidah-kaidah yang digunakan oleh salaful ummah. Wa ma wafaqa usulahu fa huwa haqqun wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan. Kalau sesuai dengan dalil masing-masing, misalnya dalam perkara yang diperdebatkan oleh ulama, masing-masing memiliki dalil
dalam menyebutkan sesuatu tersebut sunnah atau tidak, maka fakullun yatba'u aslahu wa dalilah. Hal tersebut juga tidak dikatakan hal yang bid'ah, karena masing-masing mengikuti atau memiliki landasan dalil terhadap pendapat masing-masing. Maka kemudian di sini dijabarkan kemarin sampai kepada ma athbatu aslahu wa lam yarid anhu fi'luhu faqala Malik, perbedaan istilah antara yang digunakan oleh Imam Malik dengan Imam Syafi'i, yang mengatakan Imam Malik kalau ma asbatu aslahu walam yarid anhum fi'luhu, sesuatu tersebut secara hukum asal boleh, tapi ulama salaf tidak mencontohkan, ulama salaf tidak mempraktekannya, maka kata Imam Malik masuk dalam kategori bid'ah. Alasan Imam Malik, li'annahum lam yatrukuhu illa li amrin indahum fih, karena ulama terdahulu tidak meninggalkan hal yang baik kecuali gara-gara ada sesuatu. Gara-gara ada sesuatu yang menyebabkan mereka tidak melakukan hal tersebut, maka mengkategorikannya sebagai bid'ah oleh Imam Malik. Tetapi muridnya Imam Malik, yaitu Imam Syafi'i, yang madhabnya dianut oleh mayoritas orang Indonesia, Malaysia, Brunei dan sekitarnya, begitu juga di Mesir, kurang lebih setengah dari 40% penganut madhab Syafi'i. Julukan beliau sebagai Nasirus Sunnah, laisa bibid'atin. Hal seperti itu tidak masuk dalam kategori bid'ah, meskipun tidak dilakukan oleh ulama salaf. Kenapa? Alasannya ini, li'anna tarkahum lil amali bihi qad yakunu li'udhrin qama bihim fil waqti. Mungkin mereka tidak melakukan hal tersebut pada masanya gara-gara uzur, mereka memiliki alasan yang ada pada zaman mereka. Misalnya, kenapa kok para sahabat tidak membuat pondok pesantren, yayasan pondok pesantren misalnya, tidak membuat yayasan sekolah, tidak membuat rumah sakit misalnya? Maka ya ini gara-gara ada li'udhrin qama bihim fil waqti. Padahal yang namanya belajar itu diperintahkan, yang namanya mengajar itu diperintahkan, yang namanya berobat itu diperintahkan. Tetapi mereka tidak melakukan hal tersebut adalah li'udhrin qama bihim fil waqti, karena memang pada saat itu belum pas untuk membuat yayasan dalam bentuk pesantren, yayasan dalam bentuk sekolah, yayasan dalam bentuk rumah sakit. Au lima huwa afdalu minhu, karena gara-gara uzur mereka. Uzurnya apa? Karena para sahabat, para tabi'in, para tabi'in itu disibukkan dengan ma huwa afdal, hal yang lebih utama bagi mereka untuk dilakukan, yaitu adalah nasrul Islam, menyebarkan Islam ke berbagai penjuru daerah. Makanya di masa mereka banyak sekali futuhat, banyak sekali penaklukan negara-negara dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Wal-ahkamu ma'khudatun minasyari' wa qad athbatahu. Nah, ini diakhiri oleh Imam Syafi'i, dikatakan yang namanya hukum itu diambil dari syari', dari apa yang disyariatkan oleh Quran dan hadis. Wa qad athbatahu, dan itu sudah ditetapkan atau ditetapkan hal tersebut boleh. Maka meskipun tidak dilakukan oleh ulama salaf, selagi dalil menyatakan itu boleh, maka hal tersebut boleh atau tidak dikatakan sebagai bid'ah. Kemudian lain, waqtalafu aidan fi ma lam yarid lahu minas sunnati mu'arid wala syubhah. Faqala Malik bid'atun wa qala Syafi'i laisa bi bid'atin. Ulama juga berbeda pendapat dalam hal baru yang apa? Hal baru yang lam yarid lahu minas sunnati mu'arid wala syubhah. Hal yang baru dan dalam hadis tidak ada yang menentang hal tersebut. Tidak ada syubhat yang
menentang hal tersebut. Imam Malik mengkategorikannya bid'ah, menamakan hal tersebut dengan nama bid'ah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan laisa bi bid'ah, yaitu hal yang tidak ada perintah secara khusus, tapi juga tidak ada larangan. Kalau kata Imam Malik itu masuk kategori bid'ah, ini hanya perbedaan dalam segi istilah. Tapi Imam Syafi'i tidak mengkategorikan hal tersebut dalam bid'ah. Kenapa? Karena di sini Imam Syafi'i berlandasan dengan hadis wastanada li hadis ma taraktuhu lakum fahuwa afwun. Ma taraktuhum lakum fahuwa afwun. Maka dalam misalnya di wa taraka asya rahmatan lakum ghairu nisyan. Allah itu telah menjelaskan mana hal-hal yang wajib, mana hal-hal yang haram, yang wajib dilaksanakan, yang haram ditinggalkan. Tapi terkadang ada dalam ada hal-hal yang tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan itu sebagai rahmatan lakum, atau dalam hadis ini ma taraktuhu lakum fahuwa afwun. Apa yang tidak dijelaskan, apa yang dibiarkan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak dijelaskan secara gamblang, ini masuk kategori hal yang diperintahkan atau masuk dalam kategori hal yang dilarang. Maka fahuwa afun. Kata-kata afun itu maknanya luas, tidak hanya sesuatu yang dimaafkan. Karena terkesan kalau afun dimaknai dengan sesuatu yang dimaafkan itu adalah kesalahan tapi dimaafkan. Maka dalam menafsir ayat afallahu an kalimatin talahum, kata-kata afa dalam ayat ini itu bisa berbagai makna. Misalnya salah satu makna al-afu adalah memaafkan. Makna lain adalah yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa, bahwasanya yang diinfakkan, yang diberikan kepada orang lain itu adalah apa? Al-afwa, ai az-ziyadah, tambahan atau sesuatu yang lebih dari harta kita setelah digunakan untuk menafkahi diri sendiri, menafkahi istri, anak, keluarga dan seterusnya, maka lebihnya baru diinfakkan kepada orang lain. Maka itu makna dari al-afu. Yang pertama adalah memaafkan, yang kedua adalah tambahan, yang ketiga sesuatu yang tidak dijelaskan. Nah, termasuk di sini adalah fahuwa afun, afun ai syai' lam yubayyan, atau sesuatu yang memang dibiarkan tidak dijelaskan secara gamblang. Qal wa ala hadha ikhtilafuhum fi darbil idarah wadh-dhikri bil jahri wal jam'i wad du'ai idh warada fil hadits at-targhib fihi wa lam yarid 'anis salaf fi'luhu. Maka ulama dalam hal ini berbeda pendapat dalam misalnya darbil idarah, atau dalam hal ini melakukan administrasi. Maka awwalu man dawwana dawawin adalah pada masa Sayyidina Umar. Adanya pengkategorian, oh ini adalah tentara, oh ini bagian administrasi, ini bagian bendahara dan seterusnya. Wa dzikri bil jahri wal jam'i wad du'a, zikir secara jahar, secara suara yang lantang, atau zikir bersama. Wad du'a, sebagian ada yang di hadisnya jelas idh warada fil hadits targhibu fi, ada anjuran untuk melakukan hal tersebut, tetapi walam yarid 'anis salaf fi'luhu, dari ulama salaf tidak ada praktek, yaitu mereka sengaja dalam mengumpulkan berzikir bersama dengan suara keras dan seterusnya. Maka kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak termasuk hal yang bid'ah, karena ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Thumma kullu qailin la yakunu mubtadi'an 'indal qail bi muqabilihi li hukmihi bima addahu ijtihaduhu alladhi la yajuzu ta'addi. Nah, kalau hal ini baru menjelaskan tentang permasalahan khilafiyah. Permasalahan khilafiyah sesuatu yang diperdebatkan oleh ulama, maka
kullu qailin la yakunu mubtadi'an 'indal qail bi muqabilihi. Kalau ada ulama yang mengatakan hal A itu adalah bagus, kemudian ulama B mengatakan hal A itu adalah buruk, maka tidak boleh antara A dan B ini mengatakan fulan adalah bid'ah dalam hal-hal yang furu'iyah atau dalam hal-hal yang ijtihadiyah, karena masing-masing ulama mengeluarkan pendapat sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing. Bima addahu ijtihaduhu alladhi la yajuzu ta'addih wa la yasihhu lahul qawlu bi butlani muqabilihi liqiyami syubhatihi. Kenapa? Walau qila bidzalik la adda ila tabdi'il ummati kulliha. Kalau ada orang yang berbeda pendapat, kemudian satu sama lain menganggap yang lain itu bid'ah, maka gara-gara perbedaan pendapat tersebut, maka semua umat jadinya saling membid'ahkan. Contoh misalnya dalam kunut subuh misalnya. Dalam kunut subuh, dalam mazhab Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah. Setiap hari, setiap sholat subuh dilakukan ketika i'tidal. Tetapi misalnya dalam mazhab Abu Hanifah, kunut subuh itu tidak ada. Adanya hanya ketika witir di bulan Ramadan, dari mulai pertengahan bulan Ramadan. Nah, kalau masing-masing ijtihad ini kemudian dibenturkan, yang mazhab Syafi'i membid'ahkan yang mazhab Hanafi, begitu juga sebaliknya, yang mazhab Hanafi membid'ahkan mazhab Syafi'i, padahal masing-masing kedua mazhab besar ini memiliki landasan dalam menyampaikan pendapat, maka la adda ila tabdi'il ummati kulliha. Maka ini bisa menyebabkan umat Islam antara satu dan yang lainnya saling membid'ahkan, dan itu tidak benar, karena untuk masail ijtihadiyah masing-masing mengeluarkan pendapat sesuai dengan hasil ijtihadnya. Wa qad 'urifa anna hukmallah fi mujtahidil furu' ma adda ilaihi ijtihaduhu. Karena hukum Allah, ini pembahasan usul fikih, hukum Allah bagi permasalahan furu'iyah sesuai dengan hasil ijtihad masing-masing. Karena yang namanya ijtihad itu istifraghul wus'i lil wusul ila dhannil hukmi, mengeluarkan semua kemampuan untuk menghasilkan hukum yang menurutnya paling dekat dengan apa yang dia fahami. Sawa'un qulna al-musib wahid au muta'addid, dan ini perdebatan besar dalam usul fikih, yaitu al-musib wahidun au muta'addid. Sebenarnya dalam masail furu'iyah yang benar itu cuma satu kelompok, satu pendapat, atau kebenaran itu banyak. Semuanya dianggap benar selagi ketika berijtihad memiliki landasan dan memiliki wasail, memiliki alat untuk berijtihadnya, tidak sembarangan atau tidak sesuai hawa nafsu. Di sini dicontohkan misalnya, dan ini yang masyhur dalam bab ijtihad, mesti hadis ini disebutkan, yaitu apa? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini Rasulullah bersabda, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah. La yusalliyanna, di sini ada takkid dengan nun taukid musyaddadah. Ini terjadi setelah perang Ahzab atau perang Khandaq. Setelah terjadi perang Ahzab, perang Khandaq, yaitu umat Islam dikepung dari berbagai sisi, dari berbagai arah oleh kekuatan-kekuatan besar saat itu, dari mulai orang Quraisy, dari mulai orang Ghatafan, dari mulai orang Arab sekitar Quraisy, semuanya nyerang ke Madinah untuk melenyapkan Rasulullah beserta para sahabat. Setelah itu Allah turunkan angin sehingga bubar, atau dikenal dengan perang Ahzab, perang adanya beberapa kelompok itu bersatu untuk menjatuhkan Islam.
Setelah itu Rasulullah mau pulang ke Madinah. Kemudian ditegur oleh malaikat Jibril, mau kemana? Mau pulang. Akhirnya kita malaikat sudah siap untuk berangkat memerangi Bani Quraidah. Karena orang-orang Yahudi ini membantu musuh-musuh Islam atau membantu orang-orang yang mau memerangi Islam. Padahal kan sudah ada perjanjian antara Rasulullah dengan Bani Quraidah untuk sama-sama menjaga tanah air bersama, menjaga daerahnya bersama, karena yaitu dalam Wathiqah Madinah, yaitu untuk menjaga tanah air bersama. Akhirnya berangkat. Nah, dalam hadis ini Nabi mengatakan apa? Kalian tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sedangkan selesai perang Ahzab, ketika itu adalah siang hari. Perjalanan antara dari Madinah ke Bani Quraidah cukup lama. Akhirnya berangkat para sahabat. Nah, di tengah perjalanan itu sudah mau maghrib. Akhirnya sebagian sahabat, wah, saya pengen sholat di jalan aja lah. Saya sholatnya di jalan saja. Rasulullah memerintahkan la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Tujuannya supaya kita cepat jalannya, supaya kita cepat-cepat, jangan santai-santai berangkat ke Bani Quraidah. Akhirnya sebagian sahabat melaksanakan sholat asarnya di jalan sebelum sampai ke Bani Quraidah. Sebagian lain, oh enggak, Nabi perintahnya dalam teks ini sharih, jelas. Artinya sholatnya harus di Bani Quraidah, sholat asarnya. Mau di waktu asar atau di waktu maghrib, tempatnya sudah ditentukan oleh Nabi, yaitu sholat asar harus di Bani Quraidah. Maka sebagian itu melaksanakan sholat asarnya di waktu maghrib, tetapi di daerah atau di tempat Bani Quraidah. Fa'adrakahum al-asru fit tariq. Ketika mereka di jalan, itu masuk waktu ashar. Akhirnya faqala ba'duhum umirna bil ajalah. Nabi mengatakan seperti itu supaya kita cepat-cepat jalannya, supaya sebelum waktu ashar habis kita sudah sampai di Bani Quraidah. Akhirnya udah kita sholat di jalan aja, nggak apa-apa, sholat ashar di jalan, karena yang namanya sholat ashar ada waktunya, ada batasan waktunya. Wa shallu fit tariq. Wa qala akharun umirna bis sholati hunak. Sebagian sahabat mengatakan, oh enggak, kita ini perintahnya jelas. Kalau sholat asar harus di Bani Quraidah, nggak boleh di jalan. Mau sholat asarnya di waktu asar, mau sholat asarnya di waktu maghrib, harus di Bani Quraidah. Maka fa'akharu, kelompok kedua ini mengakhirkan sholat sampai sholatnya di Bani Quraidah di waktu maghrib. Walam ya'ib sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum. Ketika dua cerita ini dikabarkan ke Rasulullah, dua kejadian ini dikabarkan ke Rasulullah, Rasulullah lam ya'ib ala wahidin minhum. Dua-duanya tidak ada yang dicela oleh Rasulullah, tidak ada yang disalahkan. Pemahaman dua kelompok sahabat memahami teks la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Karena sesungguhnya dalam konteks sholat misalnya, dalam konteks sholat itu kan ada dua aspek. Pertama adalah aspek waktu, yaitu waktu sholat asar. Begitu juga ada aspek tempat, makan. Maka orang atau sahabat yang memilih sholat di jalan itu melihat aspek waktu, bahwasanya sholat asar itu waktunya tertentu, maka kita tidak boleh melakukan sholat asar di luar waktu sholat asar, sehingga lebih mengutamakan takdimul waqti alal makan, lebih mengutamakan waktu sholatnya daripada tempatnya. Sedangkan sahabat golongan kedua itu melihat bahwasanya Nabi dalam hadis ini menentukan tempat untuk sholat asar bagi kami adalah fi Bani Quraidah. Maka mereka takdimul makani alal waqti, mengutamakan tempat yang telah dikhususkan oleh Nabi daripada waktu untuk melaksanakan sholat asar.
Nah ini masuk dalam kategori sunnah takririyah namanya, yaitu hal yang terjadi di depan Rasulullah dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Artinya kedua pemahaman sahabat ini benar. Kedua pemahaman sahabat ini terhadap hadis la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah, dengan dua pemahaman yang berbeda, itu dua-duanya benar. Sehingga sebagian ulama dalam pembahasan usul fikih mengatakan al-haqqu al-muta'addid atau al-musibu muta'addid. Yang benar dalam permasalahan ijtihad itu bisa banyak, tidak hanya satu kebenaran. Dicontohkan dengan hadis ini, yang mana kelompok pertama benar, yang sholatnya di jalan. Begitu juga kelompok kedua yang sholatnya di Bani Quraidah juga benar, karena Nabi lam ya'im ala wahidin minhum. Fadalla ala dzalik ala sihhatil amal bima fuhima minasyari' idza lam yakun an hawan. Maka apa yang difahami dari Quran dan hadis, selagi itu memiliki alat untuk memahaminya, yaitu wasail ijtihad, selagi tidak lam yakun an hawan, bukan atas dasar hawa nafsu, maka hal tersebut boleh. Al-mizanul tsalits. Nah, yang ketiga yang dijadikan tolak ukur oleh Hadratus Syekh dalam dalam mengkategorikan hal tersebut itu masuk dalam kategori bid'ah yang dilarang atau tidak, adalah mizanut tamyiz bi syawahidil ahkam. Wa huwa tafsiliyun yanqasimu ila aqsamis syari'atis sittah, ani al-wujub wan nadb wat tahrim wal karaha wa khilafil aula wal ibahah. Fa kullu man haza li aslin biwajhin sahihin wadih la bu'da fihi ulhiqa bihi wa ma la fa huwa bid'ah. Maka tolak ukurnya adalah tamyiz bi syawahidil ahkam, atau membedakan antara yang bid'ah yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan adalah dengan pengkategorian bid'ah itu dibagi menjadi sesuai hukumnya masing-masing. Maka ada kalanya wujub, ada kalanya sunnah, ada kalanya haram, ada kalanya makruh, ada kalanya khilaful aula, ada kalanya ibahah. Istilah khilaful aula misalnya yang masyhur kalau dalam mazhab Syafi'i kan ada 5, yaitu karohah. Maka ada istilah khilaful aula itu untuk membedakan kalau yang makruh ketika ada larangan, tetapi larangannya ghairu jazim, larangannya tidak tegas, maka itu masuk dalam kategori makruh. Kalau khilaful aula, ketika ada hal yang sunnah, misalnya Nabi memerintahkan sholat rawatib, sholat qobliyah ba'diyah di beberapa sholat, misalnya tidak melakukan hal yang sunnah, itu namanya khilaful aula, untuk membedakan antara yang makruh dan khilaful aula. Meski kalau ini perbedaan istilah saja, boleh saja yang khilaful aula dimasukkan dalam kategori makruh. Maka makruh nanti maknanya menjadi luas, apa yang dilarang atau apa yang lawan kata dari sunnah. Sehingga fakullu man haza li aslin biwajhin sahihin wadih la bu'da fihi ulhiqa bihi. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang mubah hukum asalnya, kemudian dia dimasukkan ke dalam yang mubah, maka sesuatu tersebut diikutkan dengan mubah. Begitu juga ada hal yang wajib. Contohnya misalnya belajar ilmu agama atau ilmul hal, itu hukumnya wajib. Ilmul hal itu adalah ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita. Misalnya orang sudah terkena kewajiban sholat, maka baginya wajib mempelajari tata cara sholat, dari mulai bagaimana caranya berwudu, air apa yang boleh digunakan dalam berwudu, apa hal-hal yang membatalkan wudu, dan seterusnya yang berkaitan dengan orang itu. Ketika orang itu sudah terkena kewajiban berpuasa, maka dia wajib untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan puasa.
ketika dia sudah mulai jual beli misalnya, maka dia harus tahu ahkamul bai' wasyira, hukum-hukum yang berkenaan dengan jual beli. Mana transaksi yang boleh, mana transaksi yang tidak boleh, mana hal-hal yang boleh dijual, mana hal-hal yang tidak diboleh dijual, dan seterusnya dan seterusnya. Contohnya misalnya mempelajari ilmu hal atau mempelajari ilmu agama yang ada kaitannya dengan kita dalam ibadah keseharian, itu hukumnya wajib. Maka apa yang menuntun, apa yang menjadi wasilah untuk kewajiban tersebut, hukumnya juga menjadi wajib. Misalnya tidak bisa mempelajari hukum agama tersebut kecuali dengan ngaji. Maka hukum ngaji itu wajib. Ngaji misalnya tidak bisa terjadi kecuali ada fasilitas-fasilitas, dari mulai yayasan dalam bentuk TPQ, yayasan dalam bentuk pondok pesantren, yayasan dalam bentuk majelis taklim dan seterusnya. Maka hal-hal tersebut bisa masuk dalam kategori wajib kalau memang tujuannya adalah untuk sebuah kewajiban. Maka kullu man haza, sesuatu yang ngikut kepada li aslin biwajhin sahih, kepada hukum asalnya wajib, maka fasilitas-fasilitas yang menunjang hukum wajib tersebut menjadi wajib. Karena lil wasail hukmul maqasid, yang namanya wasail itu memiliki hukum yang sama dengan maqasid. Tapi kalau memang wasail tersebut memang diperuntukkan untuk maqasid yang ada. Wa ala hadzal mizan jara katsirun minal muhaqqiqin wa i'tabaraha min haitsul lughah litaqribi wallahu a'lam. Dengan mizan ini atau timbangan ini untuk membedakan mana yang bid'ah, mana yang tidak, banyak dari ulama menggunakan istilah tersebut wa'tabaraha min haitsul lughah littaqrib, atau sebagian ulama mengatakan hal yang bid'ah atau sesuatu yang baru itu masuk dalam kategori bid'ah, tetapi min haitsul lughah, dari segi bahasa saja. Karena bid'ah dalam segi bahasa adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Tsumma qala wa aqsamuhu salasatun. Kemudian diteruskan di sini pengkategorian bid'ah menjadi 3 kategori. Ada yang bid'ah sharihah, ada yang bid'ah idhofiyah, ada yang bid'ah al-khilafiyah. Al-bid'atus sharihah wa hiya ma uthbitat min ghairi aslin syar'iyyin fi muqabalati ma thabata syar'an. Nah, ini yang pertama adalah bid'ah yang sharihah. Hal tersebut jelas-jelas bid'ah, jelas-jelas sesuatu yang baru dan dilarang. Yaitu apa? Ma uthbitat min ghairi aslin syar'iyyin, sesuatu yang ditetapkan tanpa sumber hukum, tanpa landasan hukum, dan sesuatu tersebut fi muqabalati ma thabata syar'an, bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Misalnya ada orang mengatakan bahwasannya sholat wajib dalam satu hari itu cuma 3 waktu. Wah, itu jelas namanya bid'ah sharihah, karena bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh syariat dan yang mereka tidak memiliki landasan. Min wajibin au sunnatin, baik itu bertentangan dengan hukum yang wajib. Contohnya seperti tadi, misalnya mereka mengatakan sholat itu dalam satu hari itu hanya 3 waktu, hanya 2 waktu misalnya, maka itu masuk dalam kategori yang min wajibin. Dalam syariat dijelaskan bahwasanya tuntunannya adalah sholat 5 waktu, tapi golongan ini mengatakan sholat cuma 2 waktu, cuma 3 waktu, maka itu bertentangan. Atau yang dalam bentuk sunnah atau yang lainnya, fa'amatat sunnatan au abtalat haqqan fahadha syarrul bid'ah wa in kana laha alfu mustanad fil usul awil furu' fala ibrata bihi. Maka kelompok yang pertama ini adalah
bid'ah yang paling jelek, syarrul bid'ah. Meskipun dia menganggap atau mereka menganggap mereka memiliki sumber hukum dan lain sebagainya. Insya Allah ini pembagian bid'ah akan kita lanjutkan dalam pertemuan setelahnya. Sebelum itu kita di sini ada masuk pertanyaan. Ada satu pertanyaan tentang apakah diperbolehkan kita bertawasul kepada orang yang soleh yang sudah meninggal. Karena kaitannya dengan amaliyah NU, maka apakah hal tersebut masuk dalam kategori bid'ah yang dilarang atau tidak? Maka sebelum menjawab ini kita harus tahu dulu apa definisi dari tawasul dan seterusnya. Pertama, apa definisi dari tawasul? Apakah tawasul itu kita meminta sesuatu kepada para wali, kepada kiai, meminta kepada mereka, atau hakikatnya meminta kepada Allah melalui mereka? Maka secara bahasa tawasul itu kan wasilah. Wasilah itu jalan, perantara. Maka hakikatnya dalam kitab ini misalnya As-Siratul Mustaqim. Dalam kitab As-Siratul Mustaqim di sini dijelaskan fi bayani madhabil muhaddithin fi maltabasa minal mafahim. Di sini dijelaskan madhab muhaddithin atau pendapat para ahli hadis dalam hal-hal yang gambiar, yang tidak jelas, hal-hal yang tidak jelas. Misalnya atau hal-hal yang diperdebatkan. Misalnya dalam bab tawasul, bagaimana sikap dari para muhaddithun dalam permasalahan tawasul. Diawali dengan apa itu definisi tawasul, kemudian apakah tawasul itu boleh, dan seterusnya. Maka hakikatnya definisi tawasul tadi, kita meminta kepada Allah tetapi berwasilah dengan perantaraan meminta doa kepada kiai atau dengan derajat yang Allah berikan kepada wali tertentu, kepada orang soleh tertentu, karena kita anggap mereka lebih dekat kepada Allah daripada kita. Misalnya kita menggunakan lafaz Allahumma inni as'aluka binabiyik. Ketika kita bertawasulnya kepada Nabi, ya Allah, kita meminta sesuatu dengan derajat yang Engkau berikan kepada Nabi, bijahi nabiyik misalnya. Atau kepada orang soleh, Allahumma inni as'aluka bijahi fulan, misalnya bijahi Syabdul Qadir misalnya. Ya Allah, kita meminta semoga Engkau mengabulkan doaku dengan derajat yang Engkau berikan kepada para wali, contohnya kepada Syekh Abdul Qadir misalnya. Apakah cara berdoa seperti itu boleh atau tidak? Sebenarnya misalnya Sayyid Alawil Maliki ketika menjelaskan dalam permasalahan tawasul, beliau di awal pembicaraan menjelaskan bahwasanya kita harus memiliki titik temu dulu. Titik temu pertama adalah tawasul itu tidak wajib. Orang boleh ketika berdoa itu langsung ya Allah misalnya, Allahumma inni as'aluka, langsung berdoanya kepada Allah. Yang kedua, artinya yang namanya tawasul itu bukan sesuatu yang harus dilakukan. Boleh seseorang berdoa menggunakan tata cara bertawasul, boleh seseorang berdoa tanpa menggunakan tawasul. Sehingga yang diperdebatkan boleh tidak ketika seseorang itu berdoanya menggunakan tawasul. Maka di sini disebutkan landasan hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Hunayf. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah buta. Akhirnya minta sama Rasulullah untuk didoakan supaya sehat, supaya bisa melihat kembali.
atan nabiyya sallallahu anna rajulan dharirul basar atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal ud'ullaha an yu'afiyani. Wahai Rasulullah, tolong doakan saya supaya saya diberikan afiat, supaya diberikan kesehatan dari kebutaan ini. Akhirnya Nabi ngasih pilihan. Qala in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairun lak, kata Nabi. Silahkan kamu milih. Kamu mau saya doakan atau kamu mau sabar saja tetap buta, itu lebih baik bagi kamu. Karena mendapatkan balasan surga. Akhirnya orang tersebut qol fad'uh. Ya Rasulullah, saya pengen didoakan saja. Maka sebagian ulama misalnya, kenapa kok orang ini lebih memilih minta didoakan oleh Rasulullah? Padahal Rasulullah mengatakan in syi'ta sabarta fahuwa khairun lak. Kalau kamu sabar itu lebih baik bagi kamu. Maka sebagian ulama mengatakan orang ini pengen lihat Rasulullah. Orang ini punya kesempatan untuk melihat kemuliaan wajah Rasulullah, keindahan wajah Rasulullah, maka dia pengen melihat bagaimana nabi yang dia ikuti, nabi yang memberikan syafaat kepadanya, pengen melihat Rasulullah. Akhirnya orang tersebut, ya Rasulullah doakan. Akhirnya diajarkan oleh Nabi. Fa'amaru an yatawadda fayuhsina wudu'ah. Wudu dulu sana. Wa yad'u bihadzal du'a. Kemudian baca doa ini. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi di dalamnya mengandung unsur tawassul. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, saya meminta kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan saya memohon kepadamu binabiyyika Muhammadin, yaitu dengan derajat atau dengan kecintaan yang engkau miliki kepada Nabi Muhammad. Nabiyyir rahmah, Nabi Muhammad adalah Nabi rahmah. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati. Saya meminta kepadamu dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadamu, ila rabbi, tolong mintakan saya untuk hajat saya dikabulkan. Hadhihi lituqdali, yaitu hajatnya supaya matanya kembali melihat. Allahumma fasyaffi'hu fiyya, berikanlah syafaat Nabi kepadaku. Meskipun dalam hadis ini nantinya orang-orang yang tidak menganggap bolehnya tawasul, mereka membatasi bahwasanya tawasul itu boleh hanya kepada orang yang hidup. Karena dalam hadis ini orang buta tadi bertawasul kepada Nabi dan Nabi saat itu masih hidup. Maka ulama membantah prasangka tersebut. Satu, dengan bahwasanya doa yang diajarkan Nabi di sini tidak khusus untuk orang tersebut. Maka tidak hanya kalau kita mengkhususkan doa itu hanya kepada si dorir saja, maka ini namanya takhsis min ghairi mukhassis, yaitu mengkhususkan suatu hadis untuk kasus tertentu padahal tidak ada yang mengkhususkan. Bahwasanya hadis ini atau doa yang diajarkan Nabi ini sifatnya umum, boleh dipraktekkan oleh dorir tadi, sahabat yang buta, boleh dipraktekkan oleh selain beliau. Maka di sini dikatakan idh huwa mahmulun 'alal umum. Hadis ini difahami secara umum bahwasanya bolehnya berdoa menggunakan segot yang diajarkan oleh Nabi kepada dorir itu berlaku kepada dorir atau kepada kita. Karena doa tersebut bersifat umum. Li'adam qiyami dalilin 'ala takhsis. Begitu juga di halaman setelahnya di sini disebutkan contoh atau disebutkan pemahaman ulama salaf terhadap hadis tersebut. Misalnya karena hadis tadi diriwayatkan oleh Utsman bin Hunayf. Kemudian pada masa khilafah Sayyidina Utsman itu terjadi sesuatu. Akhirnya Utsman bin Hunayf
menasehati temannya. Ada temannya yang punya kebutuhan pengen ketemu Utsman bin Affan sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, tapi nggak bisa ketemu. Protokol dari mulai protokol sulit untuk ketemu. Akhirnya laporan sama Utsman bin Hunayf. Hanya sama Utsman bin Hunayf diajarkan doa tadi. Doa yang hadisnya diriwayatkan oleh Utsman bin Hunayf diajarkan kepada beliau di masa khilafah Utsman bin Affan. Artinya Utsman bin Hunayf sebagai rawil hadis, sebagai orang yang meriwayatkan hadis doa dorir tadi, memahami bahwasanya doa tersebut berlaku baik di masa Nabi hidup ataupun Nabi setelah berpindah ke Rafiqil A'la. Maka di sini disebutkan oleh Akhrajat Tabrani, oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamil Kabir. Imam Tabrani punya 3 kitab hadis besar, Mu'jam Kabir, Mu'jam Ausat, sama Mu'jam Shaghir. Anna rajulan kana yakhtalifu ila Utsman. Ada seseorang yang biasa mendatangi Sayyidina Utsman fi hajatin lahu, fakana Utsman la yaltafitu ilaihi wa la yanzuru fi hajatihi. Satu ketika Sayyidina Utsman tidak seperti biasanya, tidak mengkabulkan permintaannya dan seterusnya. Akhirnya di jalan falaqiya Ibnu Hunayfin fasyaka dzalika ilaihi, ketemu dengan Utsman bin Hunayf yang meriwayatkan hadis doa uddorir. Akhirnya kata Utsman bin Hunayf apa? Faqala lahu Utsman i'ti al-midha'ah fatawadda. Dasarnya ke tempat wudu dulu, terus tsumma til masjid fasalli fihi rakaatain. Karena wudu, habis wudu salat sunnah 2 rakaat. Kemudian pakai doa ini kata Utsman bin Hunayf. Tsumma qul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fataqdi li hajati wa ruh hatta aruha ma'ak. Nah, artinya Utsman bin Hunayf sebagai sahabat yang meriwayatkan hadis doa uddorir memahami bahwasanya doa ini tidak dikhususkan bolehnya tawasul hanya kepada Nabi ketika Nabi masih hidup, tetapi bolehnya bertawasul kepada Nabi baik setelah Nabi intaqala ila rafiqil a'la. Dan wal ulama warathatul anbiya, para ulama itu yang pewaris para nabi. Ya, salah satunya adalah pewaris dari segi kedekatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Maka boleh juga kita bertawasul menggunakan keagungan, kecintaan yang para ulama atau kedekatan ulama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.